Oke, salam semua. Nama gue Muhammad Noval dan di sini gue tuh mau jelasin kenapa sih angka nol itu penting, terutama dalam matematika ya. Gimana kalau seandainya angka nol ini nggak ada? Nah, gimana tuh? Pertama, kita misalkan mau beli, contoh lah bakso. Bang, beli bakso bang. Harganya berapa? Harganya 5. Nah, 5 apa nih? Apakah 500 atau 5.000 atau 50.000? Nah, bayangin dah kalau nggak ada angka nol tuh. 5, 5, 5. Nah, apakah kita mau belinya pakai uang yang gopean aja, yang 5, atau pakai uang kertas, 5.000 atau 50.000? Nah, kan kita nggak tahu kan, kalau seandainya nggak ada angka 0, jadi cuma 5, 5, 5. Nah, udah, bingung dah tuh. Abangnya bingung, kita juga bingung. Nah, yang abangnya bisa aja rugi, bisa aja untung. Nah, kita juga bisa aja rugi, bisa aja untung. Siapa tahu kita mau ngasih 5, 5-nya itu 5 gopean, dan abangnya itu jadinya rugi kan. Nah, gitu. Kalau nggak ada angka 0. Oleh karena itu, angka 0 itu penting banget sih. Nah, tapi karena penting ini, tahu nggak sih sejarah angka 0 itu kalian? Nah, di sini gue mau jelasin nih. Angka 0 itu awalnya tuh ada di 3 wilayah di dunia ya. Waktu zaman dulu tuh. Pertama ada di Babylon, terus di Maya, dan di India. Nah, dulu angka 0 ini nih ngegambarin ketiadaan. Jadi angka 0 itu benar-benar kosong dan tiada apapun gitu. Jadi dulu itu angka 0 itu bukan angka, tapi sebuah ketiadaan. Nah, baru deh pada abad ke-7 si Brahmagupta dari India nih. Nah, dia tuh orang yang pertama kali mengoperasikan aritmatika dengan angka 0. Nah, operasi aritmatika apa aja sih? Nih, kata Brahmagupta, A, 0 ditambah angka negatif sama dengan angka negatif. Angka negatif dikurang 0 sama dengan angka negatif. 0 ditambah angka positif sama dengan angka positif. Angka positif dikurang 0 sama dengan angka positif. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Dan 0 dikurang 0 sama dengan 0. 0 dikurang angka negatif sama dengan angka positif. 0 dikurang angka positif sama dengan angka negatif. Angka dibagi 0 tidak dapat didefinisikan dan tidak memiliki arti secara aritmatika. Nah, itu kata si Brahmagupta. Terus habis itu angka 0, nah mulai dikembangin lagi nih sama Al-Khwarizmi nih, si penemu aljabar dan penemu angka 0 juga. Al-Khwarizmi ini dia mempopulerkan angka 0 dan dia mulai ngebuat angka-angka Arab kayak angka yang kita lihat sekarang 0 sampai 9. Nah, si Khwarizmi ini nih dia mempopulerkan angka 0 lewat karya-karyanya yang lumayan banyak lah. Nah, setelah itu ilmuwan Arab tuh pada ke Eropa. Nah, ilmuwan Arab ke Eropa awalnya tuh angka 0 tuh nggak diterima, ditolak. Gara-gara kenapa? Gara-gara dia dianggap angka setan, kata orang-orang Eropa. Nah, setelah itu si Fibonacci nih, nah, dia ngebuat si Fibonacci sequence nih. Nah, Fibonacci sequence itu gunanya tuh buat membantu penyusunan pembukuan bagi para pedagang. Nah, dan di situ tuh udah mulai diterima tuh angka 0 tuh. Nah, setelah itu, nah, habis itu si René Descartes, nah dia baru ngembangin angka 0 itu dari si Al-Khwarizmi sama si tadi Fibonacci kan. Nah, si René Descartes ini nih dia ngebuat garis bilangan nih, garis bilangan dan cikal bakal geometri. Nah gitu. Nah garis bilangan ini nanti akan jadi kalkulus jadinya. Nah kayak gini kan sekarang. Isaac Newton dan Leibniz tahun 1700-an di Eropa. Nah dia tuh yang invert kalkulus pertama kali. Nah tentunya pakai angka 0 dong. Karena limit-limit juga pakai angka 0 kan. Nah setelah itu pengaruhnya untuk matematika tuh apa sih? Coba deh bayangin deh kalau nggak ada angka 0 di matematika. Otomatis kan nggak ada 0, 01, 02. Nah ini bakal bikin butterfly effect gitu. 0,01, 0,02 dan seterusnya minus 1, minus 2. Nah karena nggak ada angka 0 berarti nggak ada angka minus. Nah itu kan bakal bingung banget kan matematika mau ngapain. Otomatis nggak ada garis bilangan, nggak ada diagram kartesian. Nah, nggak ada diagram kartesian, nggak ada geometri, nggak ada namanya sin kostan. Enak sih, cuma ya pusing. Habis itu nggak ada sin kostan ya, nggak ada kalkulus dan nggak ada advance matematik ya, nggak ada matematik yang susah-susah banget itu, yang rumusnya banyak banget. Nah, habis itu nggak ada advance matematik lah, nggak ditemuin dah tuh komputer, nggak ada yang namanya aljabar, nggak ada yang namanya angka biner, terus floating point, float gitu-gitu. Nah, karena nggak ada komputer ya,
orang makin hari kan makin banyak ya. Nah, itu komunikasinya susah, ngatur-ngaturnya juga susah kan. Nah, otomatis orang-orang pasti bakal banyak konflik lah, banyak itulah. Jadi butterfly efeknya ke situ lah. Nah, gitu sih. Oke, terima kasih sekian dari gue. Oke.